Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, Piala Asia U23 2024 di Qatar telah menyelesaikan fase grupnya dan ada 8 tim nasional yang akhirnya memastikan diri ke fase knockout atau perempat final. Di grup A ada Qatar dan Indonesia, di grup B ada Korea Selatan dan juga Jepang, di grup C ada Irak dan Arab Saudi, dan di grup D ada Uzbekistan dan juga Vietnam. Di grup C sayang sekali Thailand harus tersingkir setelah di match pertama dengan percaya diri mengalahkan Irak 3-1. Sayang sekali. Vietnam juga kalah di grup D 3-0. Semalam melihat pertandingan antara Malaysia melawan Kuwait ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari pertandingan semalam, Malaysia bermain cukup baik menurut aku. Cukup terorganisir, umpan-umpan long ball pun bagus, terutama Noah Line ya. Umpan dia juga menghasilkan gol oleh Hakimi. Sebenarnya kalau kita lihat dari statistik atau dari grafik ya, Malaysia bermain dari hari ke hari itu makin bagus ya. Di game pertama mungkin mengecewakan, kalah dengan Uzbekistan yang memang lawannya langsung kandidat juara sih ya. Mungkin kalau lawannya yang pertama adalah tim Kuwait, mungkin grafiknya akan terus bagus nih. Kuwait kan nggak terlalu superior lah ya dibandingkan Uzbekistan gitu. Nah ini menjadi tanda tanya bagi saya, apakah memang persiapan yang kurang kah, kurang panas badan kah, apakah susunan pemain yang akhirnya baru ditemukan sekarang gitu kan, saya nggak tahu juga. Satu hal yang saya lihat agak aneh memang, timnas Malaysia di hampir 3 pertandingan ini, dan saya dengar juga 5 pertandingan atau 6 pertandingan selalu memberikan sedekah penalti ya istilahnya, sedekah penalti kepada tim lawan ini guys. Berarti ini ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin ketenangan di lini belakang. Saya lihat sih mungkin mental ya, itu mental bertanding ya, mental bertanding ketika ada sesuatu tekanan dari lawan, kita jadi kurang tenang, jadi memutuskan suatu tindakan yang akhirnya di luar kendali kita, keputusan-keputusan yang salah. Dan memang guys, menurut aku mental itu sangat mempengaruhi guys, sangat mempengaruhi sekali. Mental bertanding, ketika kita berhadapan dengan tim yang lebih besar, kita ketakutan, kita down dulu. Tapi ketika mental itu sudah bagus, kepercayaan diri hadir, ketika kita 1v1 dengan lawan, saya rasa bukan masalah yang besar ya untuk kita bisa menghadapi itu gitu. Jadi ini PR juga untuk pengurus-pengurus di Malaysia agar memperbaiki jam terbang dan mental. Saya rasa sih mental ini lebih penting guys ya. Karena saya lihat juga, saya rasakan juga ketika Indonesia melawan Jordan, di mana Indonesia sebenarnya hanya membutuhkan hasil seri, tapi mental di situ saya cukup kagum juga dengan apa yang diutarakan oleh Marcelino Ferdinand, bahwa mental kita bukan untuk seri atau kalah, tapi kita untuk menang. Ini sangat menarik dan dia buktikan di lapangan, tidak bermain bertahan, tapi ketika unggul 1, 2, 3 terus menyerang. Ingin menciptakan gol lagi, sehingga pemain terus ke depan, pemain terus melakukan build up dari depan ke belakang itu dengan jelas ya, alurnya jelas karena mereka menginginkan kemenangan gitu guys. Yang pasti para pemain sudah melakukan seluruh daya upaya untuk memberikan yang terbaik. Saya yakin mereka juga tidak mau hasilnya seperti ini, 0 kemenangan, 3 kali kekalahan dengan 1 gol saja dan kebobolan kurang lebih 6 gol guys ya. Namanya kehidupan, kita pasti kadang-kadang ada di atas, kadang juga ada di bawah. Seperti yang pernah kita tahu sama-sama, kita saksikan sama-sama di tahun 2018, di mana Malaysia Under-23 ini melakukan debutnya di China. Waktu itu mereka satu grup juga dengan raksasa di Asia, yaitu Irak, Arab Saudi, dan juga Jordan. Ya, ini kurang lebih sama dengan di Indonesia, kan? Grup neraka pada saat itu juga Malaysia. Tapi pada saat itu memang diisi oleh pemain-pemain yang menurut aku mereka juga bermain di tim senior ya. Jadi secara pengalaman, secara mental mereka sudah teruji. Ada Syafawi, Ahya Rashid, dan pemain-pemain yang memiliki nama besar menurut aku guys. Memang perbedaannya dengan sekarang adalah para pemain U23 Malaysia sekarang rata-rata mereka bukan pemain dari tim nasional senior dari Malaysia ya. Ada mungkin satu pemain yang itu pun cadangan dari timnas senior, yaitu Sehizan, yang dimana semalam melakukan sebuah tindakan yang menurut aku terlalu tergesa-gesa, terlalu panik. Mungkin ini diakibatkan karena
tekanan di mana mereka harus menang, di mana mereka harus menampilkan penampilan yang terbaik, sehingga keputusan-keputusannya ada beberapa yang kurang tepat. Kembali lagi ke tahun 2018, kita tahu sama-sama pada saat itu Malaysia akhirnya menemani Irak untuk lolos ke perempat final. Malaysia mengoleksi 4 poin hasil kemenangan atas Saudi Arabia, guys. Saudi Arabia ini adalah tim besar ya di Asia, dan pada saat itu tidak ada yang menyangka mungkin, padahal pada saat itu Saudi Arabia dan Malaysia adalah hidup mati ya. Hidup mati. Tapi akhirnya Malaysia yang berhasil menang dengan skor 1-0 melalui Daniel. Sampai akhirnya Malaysia bertemu dengan Korea Selatan di fase perempat final. Ini persis juga seperti Indonesia. Namun saya harap hasilnya atau nasibnya tidak sama dengan Malaysia, di mana pada saat itu memang Malaysia kalah 2-1. Ada perlawanan pada saat itu, Tanah Balan. Oh ya guys, by the way sekarang Tanah Balan kemana guys ya? Udah lama saya nggak mendengar nama dia. Dan Indonesia juga pernah terpuruk. Dan sekarang mungkin era kebangkitan tim nasional Indonesia, dan saya harapkan juga para pendukung dari Harimau Muda ini terus memberikan sokongan, terus memberikan dukungan kepada tim nasional Malaysia U23 ini agar mereka terus menjadi lebih baik lagi. Mungkin kebijakan-kebijakan dari FAM ke depannya agar bisa diperbaiki, di mana menit permainan atau kesempatan bermain untuk para pemain-pemain muda di Malaysia ini harus diperhatikan ya. Mungkin kita bandingkan dengan di Indonesia aja, jangan jauh-jauh ya. Di Indonesia itu ada peraturan setiap klub harus memainkan 1 atau 2 pemain usia 23 ke bawah. Itu udah harus guys ya. Dan ketika Piala Asia ini, kompetisi sempat dihentikan agar klub bisa memberikan pemain under 23 terbaik mereka untuk bersama timnas. Sampai akhirnya balik lagi kompetisi diselenggarakan, tapi aturan menyertakan pemain U23 itu dihapuskan karena pemainnya sudah dipakai oleh tim nasional gitu guys. Dan saya juga sangat menyayangkan ya, padahal di Malaysia itu ada beberapa pemain bagus di bawah U23 itu, salah satunya adalah Arif Aiman ya. Arif Aiman sebagai bintang yang menurut aku memang bisa menjadi satu pembeda ketika ia bermain di lapangan. Bisa memberikan kepercayaan diri kepada para pemain, mental naik, juga bisa memberikan salah satu perbedaan yang menurut aku akan besar perbedaan itu. Tapi sekali lagi tentu ini bukan salah satu agenda FIFA ya. Klub berhak melepas ataupun tidak itu tergantung lobby dari ketua federasi. Kalau saya lihat di Indonesia, Bapak Erick Thohir memang fokusnya kepada tim nasional, jadi dia bertanggung jawab untuk bisa melobi klub-klub yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Intinya kita harus terus memberikan hal-hal positif khususnya guys ya. Masukan sih nggak apa-apa lah ya, kritikan yang artinya adalah mengkritik permainan, mengkritik pemilihan pemain, itu sih nggak masalah, asal jangan membuli, jangan menghujat, jangan menjatuhkan mental. Dan saya harap juga dari para pemain Harimau Muda mampu menjadikan kritikan-kritikan itu sebagai pemicu untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan menurut aku juga untuk Juan Torres Garrido ini memang bukan salah satu ukuran atau parameter bahwa dia udah gagal atau berhasil. Menurut aku waktu yang kecil ini bukan hal mudah untuk bisa membuktikan kinerja kita. Buktinya adalah Sintayong perlu waktu sekitar 2019 itu 5 tahun. Kurangi masa Covid mungkin 1-2 tahun, 3 tahun bekerja, di mana beliau juga ada ya orang-orang yang ingin beliau dikeluarkan, tapi lebih banyak supporter yang mendukung Sintayong. Karena kita bisa lihat secara permainan memang meningkat menurut kami pada saat itu guys ya. Pemain-pemain baru, pemain-pemain lama nyaris di-cut satu generasi, datangkan pemain-pemain baru yang mungkin kita nggak pernah kenal pada saat itu ya. Ada Pratama Arhan, ada Arcelino yang masih muda, tapi berani Coach Sintayong memainkan pemain muda yang pada saat itu masih berapa, 17 tahun atau berapa tahun. Nah, ini juga penting guys ya. Mungkin pelatih atau coach dari timnas senior itu saya rasa juga harus mendampingi atau menangani tim nasional U23 agar ada kesinambungan antara tim nasional dan timnas junior, supaya gapnya tuh atau regenerasinya tuh tidak terlalu timpang. Dan menurut aku
itu memang memerlukan satu dukungan juga dari setiap elemen sepak bola di Malaysia, baik itu dari supporter, baik dari klub, dan juga FAM itu sendiri. FAM yang mengatur regulasinya, klub yang memfasilitasi agar pemain U23 ini dimainkan, lalu pelatih yang bisa melihat, yang mampu mencari sesuai kebutuhan tim. Menurut aku ini udah saatnya bagi Malaysia untuk bisa mensinergikan ya antara tim muda dan juga tim senior agar ada regenerasi, agar tidak terlalu timpang antara timnas senior dan juga timnas muda atau timnas junior, guys. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.